Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Selamat datang di mata kuliah LO007, Pergudangan dan Persediaan, dengan saya Fandi Bestari Horlan. Kali ini kita akan membahas topik mengenai demand forecasting in a supply chain. Adapun tujuan pembelajaran kita untuk topik ini, yaitu pertama, mengerti peran dan manfaat perkiraan permintaan untuk perusahaan maupun pada tingkat rantai pasok. Yang kedua, yaitu mengidentifikasi komponen dari perkiraan permintaan. Yang ketiga, yaitu memperkirakan permintaan pada rantai pasok berdasarkan data histori menggunakan metode time series. Yang keempat, yaitu menganalisa perkiraan permintaan untuk mengestimasi kesalahan pada perkiraan permintaan. Baik, demand forecasting atau peramalan permintaan pada dasarnya sangat membentuk dasar dari semua keputusan strategis di perusahaan, dan bahkan perencanaan di tingkat supply chain atau rantai pasok. Kedua proses, baik itu pull strategi ataupun push strategi, membutuhkan demand forecasting. Seperti yang kita ketahui, semua proses push dalam rantai pasok dilakukan untuk mengantisipasi permintaan pelanggan, sedangkan semua proses tarik atau pull proses dilakukan sebagai respons terhadap permintaan pelanggan. Nah, pada proses peramalan ini sangat berdampak pada strategi yang akan dilakukan di setiap divisi di perusahaan. Sebagai contoh, yaitu misalnya di divisi production dibutuhkan untuk scheduling, inventory planning, dan aggregate planning. Dan untuk di divisi marketing dibutuhkan untuk sales force allocation, untuk promotion, dan new product introduction. Kemudian untuk di divisi finance, misalnya dibutuhkan untuk plan atau equipment investment, kemudian budgetary planning. Dan untuk divisi personal, itu dibutuhkan untuk workforce planning dan hiring ataupun layoff karyawan. Nah, lebih jauh lagi, jika kita melihat dari perusahaan misalnya, contohnya adalah Dell Company, misalnya memesan komponen-komponen pada PC untuk mengantisipasi pesanan pelanggan, sedangkan tugas Dell yaitu melakukan perakitan sebagai tanggapan atas pesanan pelanggan. Nah, kemudian Dell menggunakan perkiraan permintaan di masa mendatang untuk menentukan jumlah komponen yang harus dimiliki dan untuk menentukan kapasitas yang dibutuhkan di pabriknya. Nah, jika kita melihat pada skala yang lebih besar lagi, yaitu pada tingkat rantai pasok, misalnya Dell juga memerlukan perkiraan untuk menentukan jumlah produksi dan inventorinya sendiri. Sedangkan supplier untuk Dell juga membutuhkan perkiraan untuk alasan yang sama. Nah, jika setiap tahap dalam rantai pasok ini membuat perkiraannya sendiri-sendiri, perkiraan ini seringkali sangat berbeda hasilnya. Namun ketika semua tahapan rantai pasok bekerja sama untuk menghasilkan ramalan yang kolaboratif, itu cenderung akan lebih akurat hasilnya. Nah, akurasi perkiraan yang dihasilkan memungkinkan rantai pasok menjadi lebih responsif dan lebih efisien dalam melayani pelanggan. Nah, untuk seorang supply chain manager, dari produsen personal komputer hingga pengecer barang kemasan atau distributor, harusnya meningkatkan kemampuan mereka untuk menyesuaikan pasokan dan permintaan dengan cara kolaboratif tadi. Untuk karakteristik peramalan, yaitu perusahaan dan manajer rantai pasok harus menyadari karakteristik perkiraan, yaitu karakteristik perkiraan adalah seperti berikut ini. Yang pertama adalah peramalan permintaan selalu menyajikan data yang akan datang, bukan data saat ini atau data di waktu yang telah berlalu. Nah, yang kedua, yaitu perkiraan itu selalu salah. Oleh karena itu, setiap peramalan perlu dihitung nilai perkiraan yang diharapkan dan ukuran kesalahan perkiraan atau forecast error.
Nah, untuk memahami pentingnya kesalahan dalam ramalan ini, contohnya adalah misalnya ada dua dealer mobil, salah satunya mengharapkan penjualan berkisar antara 100 sampai 1.900 unit di periode tertentu. Sedangkan dealer yang satunya lagi mengharapkan penjualan berkisar antara 900 dan 1.100 unit. Nah, meskipun kedua dealer memperkirakan penjualan rata-rata yang sama, yaitu 1.000 unit, namun kebijakan untuk setiap dealer harusnya sangat berbeda, mengingat perbedaan dalam keakuratan perkiraan. Dengan demikian, kesalahan ramalan atau ketidakpastian permintaan harus menjadi masukan utama untuk pengambilan keputusan pada tingkat perusahaan atau bahkan pada tingkat rantai pasok. Selanjutnya yang ketiga itu adalah perkiraan jangka panjang biasanya tidak lebih akurat dibandingkan perkiraan jangka pendek. Nah, maksudnya perkiraan jangka panjang memiliki kesalahan standar deviasi yang lebih besar terhadap rata-rata perkiraan untuk jangka waktu yang lebih pendek. Nah, sebagai contoh, jika kita meramalkan terjadinya sesuatu keesokan hari, itu biasanya akan lebih akurat daripada jika kita meramalkan terjadinya sesuatu di bulan depan. Selanjutnya yang keempat itu adalah perkiraan agregat biasanya lebih akurat daripada perkiraan disagregat. Nah, misalnya sebagai contoh, akan lebih mudah untuk kita meramalkan produk domestik bruto untuk Amerika Serikat contohnya untuk tahun tertentu. Tapi akan jauh lebih sulit untuk meramalkan pendapatan tahunan sebuah perusahaan dengan margin error kurang dari 2% di tahun tertentu. Kemudian lebih sulit lagi, bahkan jika kita melakukan perkiraan profit untuk produk tertentu dengan margin error kurang dari 2%. Nah, perbedaan utama di antara ketiga perkiraan ini adalah tingkat agregasi. PDB adalah agregasi di banyak perusahaan, sedangkan pendapatan perusahaan adalah agregasi di beberapa lini produk. Nah, semakin besar agregasinya atau kumpulan entitasnya, maka semakin akurat ramalannya. Selanjutnya yang kelima, yaitu secara umum semakin jauh rantai pasok perusahaan atau semakin jauh dari konsumen, semakin besar distorsi informasi yang diterima. Nah, salah satu contoh dalam hal ini adalah bullwhip effect. Rekan-rekan bisa cari tahu apa itu bullwhip effect, sehingga akibatnya semakin jauh jangkauan rantai pasok suatu perusahaan, semakin besar pula kesalahan ramalannya. Dengan cara peramalan kolaboratif tadi, itu akan membantu setiap pihak di rantai pasok untuk mengurangi kesalahan perkiraan. Nah, jika kita mengetahui data perusahaan tentang karakteristik pelanggannya di masa lalu, kita dapat menjelaskan perilaku mereka di masa yang akan datang. Karena data peramalan ini tidak muncul secara instan, sehingga permintaan pelanggan di masa yang akan datang itu dipengaruhi oleh berbagai faktor, sehingga data di masa yang akan datang itu bisa diprediksi. Nah, untuk meramalkan permintaan, perusahaan pertama-tama harus mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan di masa depan, dan kemudian memastikan hubungan antara faktor-faktor itu. Nah, beberapa dari faktor-faktor itu adalah yang pertama permintaan masa lalu, kemudian waktu tunggu produk atau lead time, yang ketiga itu periklanan atau marketing, selanjutnya adalah kondisi ekonomi, diskon harga, dan selanjutnya adalah pesaing atau kompetitor. Nah, perusahaan harus memahami faktor-faktor tersebut sebelum dapat memilih metodologi peramalan yang sesuai. Contohnya, secara historis, sebuah perusahaan mungkin pernah mengalami permintaan yang rendah untuk jenis fashion tertentu di bulan Juli dan permintaan yang tinggi di bulan Desember dan Januari. Nah, jika di periode selanjutnya perusahaan memutuskan untuk memberi diskon produk itu pada bulan Juli, maka situasinya kemungkinan akan berubah, yaitu kemungkinan permintaan produk tersebut pada bulan Juli akan meningkat daripada tahun sebelumnya.
Oke, selanjutnya ada pun beberapa metode peramalan permintaan, yaitu pertama dengan metode kualitatif, yaitu metode peramalan kualitatif pada dasarnya bersifat subjektif dan bergantung pada penilaian manusia. Jadi metode kualitatif ini dilakukan ketika data historis yang tersedia sedikit atau ketika perusahaan memiliki surveyor tersendiri untuk menganalisa kondisi pasar. Nah, metode seperti ini mungkin juga bisa diperlukan untuk meramalkan permintaan beberapa tahun ke depan dalam industri yang baru. Yang kedua adalah menggunakan deret waktu atau time series. Metode peramalan deret waktu ini menggunakan data historis untuk membuat perkiraan. Metode ini didasarkan pada asumsi bahwa riwayat data permintaan di masa lalu merupakan indikator yang tepat untuk menentukan permintaan di masa yang akan datang. Nah, metode deret waktu ini paling tepat jika pola permintaan tidak berubah secara signifikan dari satu tahun ke tahun berikutnya. Metode ini adalah metode paling sederhana untuk diterapkan dan metode yang cukup baik untuk digunakan dalam perkiraan data di masa mendatang. Yang ketiga adalah metode kausal, yaitu metode peramalan kausal mengasumsikan bahwa ramalan permintaan sangat berkorelasi dengan faktor-faktor tertentu di lingkungan. Contohnya misalnya keadaan ekonomi, suku bunga, ataupun lainnya. Nah, metode peramalan kausal menemukan korelasi antara permintaan dan faktor lingkungan akan ramalan permintaan di masa mendatang. Misalnya, harga produk sangat berkorelasi dengan jumlah permintaan. Dengan demikian, perusahaan dapat menggunakan metode kausal untuk menentukan dampak promosi harga terhadap jumlah permintaan produk tertentu. Selanjutnya adalah metode simulasi, yaitu metode peramalan yang dilakukan dengan meniru pilihan manakah dari konsumen yang paling meningkatkan permintaan atau demand. Nah, dengan menggunakan simulasi, perusahaan dapat menggabungkan metode time series dan kausal untuk mengatasi faktor-faktor seperti dampak dari promosi harga atau dampak dari perusahaan pesaing terhadap permintaan atau demand. Nah, selanjutnya suatu perusahaan kemungkinan akan kesulitan untuk memutuskan metode mana yang paling sesuai untuk peramalan. Faktanya, banyak penelitian menjelaskan bahwa menggunakan beberapa metode perkiraan itu membuat perkiraan menjadi lebih efektif daripada menggunakan salah satu metode saja. Nah, dalam topik ini, terutama kita akan fokus membahas metode deret waktu atau time series, yaitu ketika permintaan di masa depan memiliki keterkaitan dengan data historis, pola pertumbuhannya, dan pola seasonalnya. Dan pada akhirnya, dengan metode peramalan apapun, selalu ada elemen random yang tidak dapat dijelaskan oleh pola permintaan pada data historis. Nah, oleh karena itu, setiap observasi permintaan dapat didetailkan menjadi komponen sistematis dan dipengaruhi oleh komponen acak. Sehingga persamaannya menjadi permintaan yang diamati sama dengan komponen sistematis ditambah komponen acak atau random komponen. Nah, komponen sistematis ini mengukur nilai permintaan yang diharapkan dan terdiri dari level atau seasonalized demand, kemudian tren atau tingkat pertumbuhan atau penurunan permintaan, dan yang ketiga adalah musiman atau fluktuasi musiman. Sedangkan komponen acak atau random komponen merupakan bagian dari ramalan yang menyimpang dari bagian sistematik, namun pada dasarnya perusahaan tidak dapat meramalkan komponen acak. Yang dapat diprediksi oleh perusahaan hanyalah ukuran dan variabilitas komponen acak, yang nantinya memberikan ukuran kesalahan pada ramalan. Nah, kesalahan ramalan sendiri yaitu berfungsi untuk mengukur perbedaan antara ramalan dan permintaan di aktual. Selanjutnya ada 6 langkah pendekatan dasar untuk membantu organisasi atau perusahaan melakukan peramalan yang efektif. Yaitu pertama, memahami tujuan peramalan. Nah, langkah pertama yang penting yaitu memahami tujuan peramalan. Sangat penting untuk perusahaan mengidentifikasi keputusan ini dengan jelas,
Contohnya beberapa banyak produk yang harus diproduksi, berapa banyak persediaan yang diperlukan, dan berapa banyak raw material yang harus dipesan. Yang kedua adalah perencanaan dan peramalan permintaan yang terintegrasi di seluruh rantai pasok. Nah, perusahaan harus menghubungkan ramalannya dengan semua aktivitas perencanaan di seluruh rantai pasok, termasuk antara lain perencanaan kapasitas, perencanaan produksi, perencanaan promosi, dan pembelian. Nah, informasi perencanaan dan peramalan ini harus ada di sistem informasi perusahaan. Yang selanjutnya adalah memahami dan mengidentifikasi segmen pelanggan. Nah, semua perusahaan harus mengidentifikasi segmen pelanggan yang mereka layani, yaitu apakah pelanggan dapat dikelompokkan berdasarkan kesamaan dalam persyaratan layanan, dalam hal volume permintaan, dalam hal frekuensi pesanan, mungkin juga dalam musim permintaan atau sebagainya. Nah, secara umum perusahaan dapat menggunakan metode peramalan yang berbeda untuk masing-masing segmen yang berbeda. Selanjutnya adalah identifikasi faktor utama yang mempengaruhi perkiraan permintaan. Nah, selanjutnya perusahaan ini harus mengidentifikasi permintaan, suplai, dan fenomena terkait produk yang mempengaruhi ramalan permintaan. Nah, di sisi permintaan, perusahaan harus memastikan apakah permintaan itu naik, menurun, atau memiliki pola musiman. Nah, estimasi ini harus berdasarkan demand. Misalnya, supermarket mempromosikan merek sereal tertentu pada Juli 2020. Nah, akibatnya permintaan akan sereal ini tinggi, sedangkan permintaan untuk merek sereal lain menjadi rendah. Nah, supermarket sebaiknya tidak menggunakan data penjualan tahun 2020 untuk memperkirakan bahwa permintaan akan merek ini tinggi pada Juli 2021. Karena hal ini hanya terjadi jika merek yang sama dipromosikan kembali pada Juli 2021. Sehingga supermarket perlu memperhatikan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan demand itu naik saat periode-periode atau musim-musim tertentu. Nah, di sisi supply, perusahaan harus mempertimbangkan sumber pasokan yang tersedia untuk menentukan akurasi peramalan yang diinginkan. Jika sumber pasokan atau supplier memiliki waktu tunggu atau lead time yang singkat untuk pemenuhan barang, maka peramalan permintaan mungkin menjadi tidak terlalu penting. Tapi jika hanya memiliki pemasok tunggal dan waktu lead time-nya lama, maka tingkat peramalan produk yang akurat itu perlu dilakukan. Selanjutnya untuk sisi produk, yaitu perusahaan harus mengetahui jumlah varian produk yang dijual. Jika permintaan untuk suatu produk bisa disubstitusi atau digantikan perannya dengan produk lain yang mirip, maka ramalan untuk kedua produk tersebut paling baik dibuat secara bersama-sama. Misalnya, ketika sebuah perusahaan memperkenalkan versi upgrade dari produk yang sudah ada, kemungkinan permintaan untuk produk yang sudah ada akan menurun karena pelanggan akan membeli versi yang lebih baik. Nah, meskipun data yang digunakan merupakan data historis dari produk yang lama, tapi data ini dapat mewakili peramalan pada produk baru yang mirip dengan produk yang lama. Maka jelas permintaan untuk kedua produk tersebut harus diramalkan secara bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah tentukan teknik peramalan yang tepat. Nah, dalam memilih teknik peramalan yang tepat, perusahaan harus terlebih dahulu memahami dimensi yang relevan dengan peramalan tersebut. Nah, dimensi ini mencakup area geografis, klasifikasi produk, segmentasi pelanggan. Nah, perusahaan harus memahami perbedaan permintaan di setiap dimensi dan kemungkinan besar memerlukan teknik perkiraan yang berbeda untuk setiap dimensinya. Nah, pada tahap ini, perusahaan memilih metode peramalan yang sesuai dari 4 metode yang dibahas sebelumnya, yaitu metode kualitatif, time series, kausal, dan ataupun simulasi. Dan seperti disebutkan sebelumnya, menggunakan kombinasi metode itu sebenarnya adalah solusi yang paling efektif. Dan selanjutnya yaitu membangun performa dan pengukuran kesalahan untuk perkiraan. Perusahaan harus menetapkan ukuran kinerja yang jelas untuk mengevaluasi keakuratan dan ketepatan ramalan. Langkah-langkah ini harus sangat berkorelasi dengan tujuan keputusan bisnis, misalnya
perusahaan mendapatkan pesanan untuk produk mereka sehingga perusahaan perlu memesan barang ke pemasok. Nah, pemasok membutuhkan waktu 2 bulan untuk mengirimkan pesanan. Nah, perusahaan harus memastikan bahwa setidaknya pemesanan barang ke supplier dilakukan 2 bulan sebelum dimulainya musim penjualan, karena memerlukan waktu tunggu 2 bulan untuk pemenuhan barang dari pemasok. Nah, pada akhir musim penjualan, perusahaan harus membandingkan permintaan aktual dengan permintaan yang diramalkan untuk dapat menghitung keakuratan ramalan. Sehingga ke depannya manajemen dapat membuat keputusan strategis untuk menurunkan kesalahan ramalan di masa yang akan datang. Baik, sekian penjelasan mengenai topik kali ini, yaitu demand forecasting in the supply chain. Dan sampai bertemu di topik pembahasan perhitungan demand forecasting di video selanjutnya.